kakak ipar kamu emang kayak gitu? Emang dari awal, kayaknya emang dia nggak suka sama aku. Dan setelah dia tahu aku nggak bisa punya anak, dia semakin makin nggak suka sama aku. Mbak Lisda itu harusnya jangan berpikiran kayak begitu, Mbak. Ya namanya keturunan tuh pas di atas yang ngatur. Tapi sikap mereka seperti itu. Dia nggak mau sabar. Sementara aku udah selalu berusaha. Ya mungkin ini emang cobaan buat Mbak Lisda juga. Biar Mbak Lisda bisa lebih sabar. Bisa mengambil hikmah dari masalah kayak gini. Dan kenapa sih Mbak Lisda selalu berpikiran perubahan suami Mbak tuh karena masalah anak? Kan belum tentu. Tapi akhir-akhir ini emang begitu. Aku nggak bisa jadi wanita yang sempurna, Mbak. Astagfirullahaladzim, jangan ngomong kayak gitu loh Mbak. Mbak Lisda, saya kasih tahu ya Mbak Lisda. Di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna. Manusia itu derajatnya sama, tapi tidak ada yang sempurna. Mbak Lisda nggak boleh ngomong kayak begitu. Terus apa kalau kayak gini namanya, Mas? Aku nggak kuat sebenarnya ngeliat perlakuan mereka ke aku. Bagaimanapun juga Allah tuh pasti punya rencana sendiri, Mbak Lisda. Tadi kakak ipar Mbak Lisda sempat bilang kalau dia nggak setuju. Dari awal dia nggak setuju. Jadi dari awal emang segininya nggak akrab sama kakak ipar. Emang dari awal kakaknya sebenarnya udah nyiapin wanita untuk Mas Baruna. Cuma Mas Barunanya karena waktu itu sayang sama aku, cinta sama aku, dia ngorbanin segalanya buat aku. Jadi kakaknya nggak suka sama aku. Dan sekarang karena aku belum bisa ngasih keturunan, ibu mertua aku juga jadi semakin gak suka juga sama aku, Mbak. Aku jadi ngebatin. Aku sebenarnya gak kuat. Apa Mbak? Mbak lihat apa sih? Ya ada suami saya ya. Nggak salah lihat kan? Ya, Itu yang Mas tolong ikutin deh Mas yang di depan. Ini motor depan ini. Iya. Mas diikutin ya Mas Bas. Hah? Iya itu. Serius? Iya. Tuh kan Mas. Mbak, dia sama cewek lain. Ya, banyak kok bisa tahu dari mana? Kok yakin banget? Iya itu bener. Dan itu Tante Sylvie. Sylvie yang selama ini kita cari. Iya. Ini saya sudah mikir nih. Ya Mas, diikutin. Tolong Mas jangan sampai lolos Mas. Ayo, aku mau ngomong sama orang. Ya ini istri Dia Mas. buat apaan? Ternyata bener kan? Benar apaan sih? Kalian selingkuh di belakang aku. Kamu jangan langsung ngomong kayak gitu. Kamu nggak kenal Mbak ini. Seharusnya kamu di rumah bukan di sini. Ngapain bawa media kayak ini? Kamu gak pernah ngabarin aku sekarang. Pulang kerja kamu kemana? Bisa nggak kamu diam? Banyak orang bikin malu tahu. Kamu yang bikin malu. Mas, Sabar dong Mas. sih? Sama istrinya kayak begitu. Mbak Lisda. Tampar! Kamu berubah sekarang. Gara-gara dia. Mbak Lisda dengar. Gara-gara dia. Bisa nggak kita selesaiin di rumah aja? Jangan di sini. Mas Kamu udah.
hubungan apa sama Sylvie? Mbak Ngapain tenang kamu dulu. ngerebut suami aku sih? Kamu jangan langsung nuduh Mbak seperti ini. Dengar dulu Mas. Kamu mau tahu semuanya. Aku itu nggak selingkuh sama Mbak ini. Kamu tahu? Mbak Sylvia ini tetangga aku waktu di Bogor. Dan kamu tahu, dia ini Mbak Lisa yang kamu tuduh selingkuh itu. Dia adalah seorang dokter pendamping aku. Kalau kamu nggak percaya, coba kamu tanya aja sama dia. Jadi kamu sekarang Mbak Lisa. selingkuh sama dokter? Ya Allah Mbak Lisa, tenang dulu Mbak Lisa, tenang dulu deh. Sedangkan aku bukan apa-apa. Maaf, biar saya jelasin. Begini loh Mas ya, baru ini dia divonis sama dokter mengidap penyakit kanker paru-paru stadium 1. Makanya selama ini saya selalu mendampingi dia untuk tes darah sekalian uji cek fungsi paru-parunya. Dan kebetulan saya ini adalah seorang dokter ahli penyakit dalam. Baruna ini sangat menyayangi Rizda, makanya dia selalu menyembunyikan penyakitnya dari Rizda. Ya Jadi Rizda Allah. jangan salah paham. Kamu nggak pernah cerita tentang ini sama Aku aku. nggak cerita karena aku sayang sama kamu. Aku nggak mau. Mas, Aku nggak mau kalau kamu itu tahu kalau aku sakit. Ya, aku terkena kanker paru-paru stadium 1. Mas Baruna, ya mungkin maksudnya tuh kalian kan keluarga. Kalau memang ada masalah tuh harusnya kan diomongin baik-baik. Apalagi sampai penyakit yang kayak begitu kan harusnya diomongin baik-baik. Ini kan istri Mas. Iya Mas, saya tahu Mas. Iya istri saya. Karena saya sayang banget sama istri saya. Saya nggak mau dia itu tahu sama saya kalau saya itu sakit. Mas. Ya, cuman bukan begitu caranya juga Mas. Mas juga nggak bisa menyalahkan istri Mas. Justru karena istri Mas ini juga sayang, peduli sama Mas. Istri Mas ini minta tolong sama kita buat mencari tahu sebenarnya Mas tuh ngapain kayak ada menghindar. Aku mau minta maaf. Aku salah paham semuanya. Ya udah. Sekarang kamu udah tahu semuanya. Dan sebelumnya Mas, saya minta maaf ya. Udah ngerepotin kalian semua di sini. Nggak apa-apa Mas, kita emang niatnya tujuannya baik untuk membantu istri Mas aja. Bentar ya. Maafin aku udah berusaha sama tante. Maafin. Sekarang kamu tinggal sabar dan ikhlas. Saya banyakin berdoa biar untuk kesembuhan suami kamu ya. Makasih tante udah bantu suami aku. Mbak Lizda, karena Mbak Lizda kan udah ketemu sama suami Mbak dan kayaknya permasalahannya kan udah kelar. Mbak Lizda udah tahu alasannya kenapa. Jadi kalau gitu kita mohon pamit. Sekali lagi terima kasih Mas Mbak udah bantuin aku. Emang kita niat membantu Mbak kok. Ya udah, Mbak saya pamit dulu. Makasih semuanya. Makasih ya Mbak.